influencer di tempat yang terkecil sekalipun, keluarga misalnya, lingkungan pertemanan, dan nggak butuh followers banyak. Dan kalau ngomong tentang followers, Tuhan Yesus juga awalnya kan 12 murid kan, dari 12 murid itu dia kasih influence ke dia sampai akhirnya ke kita. Jadi menurut kita followers segalanya, enggak. Aku rasa sampai kapanpun ya, selamanya mereka nggak akan follow kamu. Dan kalau di sosial media kan juga pasti ada yang unfollow, ada yang follow, mungkin ada yang tiba-tiba udah males nggak buka Instagramnya lagi, nggak buka sosial medianya lagi. Jadi jangan jadikan berhala itu, followers itu jadi berhala. Ya kamu atur hidup kamu sendiri dulu sebelum kita ngelihat orang lain, ngelihat followers itu. Jadi kalau misalnya kamu udah nggak damai sejahtera, mendingan jangan, nggak usah, nggak apa-apa followers. Aku percaya followersnya hilang, tapi Tuhan Yesus terus follow kamu kok. Iya. Semuanya, hari ini Sinta kuning-kuning dan juga Marsha kuning-kuning. Kita seperti matahari hari ini ya. Apa kabar semuanya? Aku harap baik-baik aja. Kalau yang sakit cepet sembuh, didoain ya. Balik lagi di Way Out sama Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo. Nah, hari ini seperti biasa kita akan membahas topik-topik yang seru banget dan menarik banget. Tapi sebelum itu Sinta mau ngingetin buat kalian semua, yuk langsung aja kirim pertanyaan kemana? Ke sini. Karena hari ini juga kita akan membahas banyak banget pertanyaan dari kalian. Nah, kalau misalnya kalian pengen dijawab pertanyaannya atau ada pertanyaan yang pengen dibahas di sini, boleh langsung aja kirim ke sini, oke? Kita tunggu. Oke. Ya. Tema hari ini, pura-pura bahagia di sosial media, cuaks enggak? Aslinya nggak bahagia, cuaks ya, gitu kan. Jadi temanya adalah pura-pura bahagia di media sosial. Karena emang hari-hari ini aku juga menemukan banyak teman-teman aku juga yang aku pikir bahagia kehidupannya, ternyata pas dia curhat tuh jauh banget dari kata bahagia gitu. Dan itu tuh seperti kayak 180 derajat gitu. Kayak misalnya terlihat bahagia sama keluarganya, tapi ternyata hubungan suami istrinya rusak banget di belakang. Terlihat bahagia karena dia suka joget-joget TikTok, tapi di belakangnya dia ternyata nggak cukup merasa cukup dengan dirinya. Kayak gitu-gitu banyak banget deh yang menurutku tuh emang nyata gitu. Media sosial menunjukkan kesempurnaan, tapi di balik itu menunjukkan kerapuhan gitu. Nah, kalau kamu tuh pernah nemuin juga nggak kayak gitu, bahagia di sosial? Kamu bahagia di sosial media, bahagia juga kan sama aku di aslinya? Ya gimana ya, sebetulnya aku juga mau curhat di sama enggak, bahagia lah. Ya kan bahaya ya kalau pura-pura bahagia untuk biar image-nya baik gitu kan. Apalagi kan kamu pendeta nih ceritanya, hamba Tuhan, kamu benar-benar bahagia dong. Apalagi kalau biasanya pendeta, habis itu kakak rohani, gembala, pemuka agama, itu tuh mereka punya apa ya, kayak gini loh teman-teman, mereka punya tantangan untuk tampil hebat terus di depan banyak orang. Karena padahal mereka menyandang status itu, padahal lagi sedih, lagi hancur, lagi nggak baik-baik aja. Karena kan semuanya kan manusia ngalamin yang namanya masalah, struggle, termasuk pemuka agama, hamba Tuhan, pendeta, semuanya ngalamin itu. Tapi mereka kayak berusaha untuk tampil kuat di hadapan para jemaatnya, adik-adik rohani dan lain sebagainya. Dan itu sering banget terjadi, dan pada akhirnya banyak juga yang nggak kuat, dan banyak juga akhirnya yang mundur dari pelayanan, nggak jadi hamba Tuhan lagi, jatuh dalam dosa dan lain sebagainya. Karena berusaha bertahan kuat Berusaha untuk bertahan kuat. Nah, ini menarik sekali, apakah kita benar-benar bahagia di dalam real life kita atau enggak? Dan wah, seru banget ini. Karena yang kita dampingi juga kadang banyak juga yang begitu ya. Betul. Nah, ini salah satunya ini dari kalian semua nih ya. Halo Way Out, gue seorang kakak rohani tuh kan, yang harus punya image yang bagus di depan adik-adik rohani gue. Dan di media sosial. Di depan mereka gue pura-pura bahagia agar mereka nyaman dan ingin terus pelayanan di gereja. Tapi di belakang mereka gue sosok pribadi yang berbeda. Gue suka nangis sendirian di kamar dengan permasalahan hidup gue. Menurut Way Out, sikap gue udah bener belum ya? Menurut Pengkhotbah 3, sikap gue ini salah nggak sih? Dimana gue hanya berpura-pura bahagia di depan mereka. Dia ngutip Pengkhotbah 3 ya? Kita buka aja deh ya Pengkhotbah 3 ya. Nih teman-teman, kalau Pengkhotbah 3 kalau nggak salah itu tentang ada
setiap manusia tuh punya musimnya, ada waktu tertawa, sedih. Nah, bener, Pengkhotbah 3 dia bilang begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Mungkin menurut dia, aku nih sekarang mungkin musim aku tuh kayaknya lagi sedih banget nih karena ada sesuatu yang terjadi tanpa aku ekspektasikan, sehingga aku sebetulnya rapuh di dalam. Tapi karena dilihat sama anak-anak rohani, dilihat sama anak-anak bina tuh aku harus ngerasa kuat gitu ya. Padahal ini musim aku untuk menangis, gimana ya caranya ya gitu ya. Nah, aku tahu bahwa kita semua tuh pasti ngalamin struggles, pasti ngalamin masalah. So yang harus kita lakukan, kita jujur dan jangan denial sama struggles itu, sama masalah itu. Manusia sangat manusiawi untuk kita ngerasa sedih loh, karena itu sebuah emosi juga. Manusia kadang ngerasa takut, gelisah, karena itu manusiawi. Kalau misalnya teman-teman nggak ada rasa takut, lo nyebrang jalan, nyebrang aja, nggak usah perlu lihat kiri kanan. Tapi kita harus manage ketakutan itu. Gelisah kalau mau nyebrang jalan banyak mobil ya wajar, karena ada mobil nggak ya? Nah tapi kan emosi itu yang harus kita manage dengan baik, harus responi dengan baik. Jangan sampai kita hidup di dalam ketakutan, jangan sampai kita hidup dalam kegelisahan. Nah kalau misalnya kita sebagai kakak rohani dan kita lagi rapuh, aku rasa it's okay juga not to be okay, but it's not okay to stay that way. Jadi dalam arti gini, nggak apa-apa juga untuk kita lagi rapuh dan kita tunjukin bahwa kita butuh bantuan. Karena setiap orang tuh bukan Superman. Kita nggak bisa sendiri, kita butuh orang lain untuk menguatkan kita juga. Termasuk kita yang sebagai kakak rohani atau gembala, ketika kamu lagi sedih, lagi lemah, kasih tahu dan share sama anak-anak yang kamu bina. Karena membuktikan bahwa, oh iya gembala gue juga manusia juga, kakak rohani gue juga manusia juga yang terbatas loh. Nah, aku juga pernah ngerasain masa-masa sedih, masa-masa down, tapi aku melihat ternyata memang kita butuh orang lain untuk doain. Gak usah malu dan ngerasa sok kuat, karena kalau teman-teman sok kuat, kamu akan melahirkan anak-anak rohani yang sok kuat juga. Jadi be yourself apa adanya kalau lagi rapuh. Nah kita lihat apa yang Tuhan Yesus alami ketika dia di Taman Getsemani juga kan, sebelum dia ditangkap, disalib, dia bilang sama murid-muridnya, dia ajak Petrus, Yakobus, Yohanes, dia ajak untuk berdoa bareng, tapi habis itu mereka tidur. Dia doa lagi, pas balik lagi tidur lagi, sampai ada pernyataan Tuhan Yesus yang bilang, aku nih lagi sedih, seperti ingin mati rasanya. Mau nggak berjaga-jaga sama aku? Dia jujur ketika dia lagi sedih, dan kamu mau nggak berjaga-jaga? Mau nggak kamu berdoa buat aku? Aku pengen mati rasanya gitu. Ketika dia menunjukkan ke rasa manusianya di situ. Tuhan Yesus 100% Tuhan dan 100% manusia pada waktu itu ya. Nah dia menunjukkan bahwa saya juga perlu loh kamu menunjukkan bahwa saya butuh didoakan, di encourage dan lain sebagainya. Sehingga dari situ aku ngelihat, oh iya juga kita sebagai kakak rohani juga nggak apa-apa juga untuk menunjukkan ketika kita lagi sedih dan minta dukungan doa, minta support doa, encouragement dari anak-anak rohani, anak-anak yang kita bina, dan kadang kita juga belajar dari situ. Makanya nggak usah malu, nggak usah nggak usah pengen jadi Superman gitu ya. Kalau memang lagi rapuh, ada waktunya sedih, ya bersedih aja, tapi jangan larut dalam kesedihan. Kamu butuh orang lain untuk bisa doain sama-sama. Gitu. Oke, nah jadi buat pemimpin kadang-kadang fokusnya, aduh aku harus terus melindungi. Padahal sebenarnya yang bisa melindungi hanya Tuhan aja. Kita kan juga sama-sama melayani. Bedanya adalah kita leader, mungkin mereka volunteers, mereka pengerja. Tapi kita juga kasih contoh bahwa ke mereka juga tadi yang kamu bilang, mereka juga kita juga semua manusia, kita semua bisa lemah, dan justru itu kita nggak jadi superhero, kita saling dikuatkan gitu ya. Saling dikuatkan, it's okay kok. Oke, nah ini juga bagus nih, Kak Sinta, Kak Marsha, banyak teman-teman aku yang sekarang ini suka berpura-pura bahagia di sosmed. Kalau dikaitkan dengan ayat Alkitab dari Mazmur 119 ayat 2, boleh nggak sih kita pura-pura bahagia di kehidupan sosial media kita? Mazmur 119 ayat 2. Kita lihat ya apa yang dia kutip ya.
Mazmur 119 ayat 2, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. So hubungannya, aku rasa apa yang dipertanyakan itu, kalau dilihat dikutip dari 119 ini ucapan bahagia ini tentang berbahagialah orang yang memegang peringatan-peringatan, alias ini kan bicara tentang hukum, law. Apa yang waktu itu di pemazmur ini kasih tahu kita harus berbahagia waktu kita memegang law-nya atau hukum atau peringatan-peringatan yang dikasih di dalam Taurat itu, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah, aku melihat di sini justru kita harus berbahagia ketika kita terus merenungkan firman Tuhan. Kita harus berbahagia dengan mencari Dia dengan segenap hati. Itu pertanyaannya aku rasa agak ini. Coba lagi pertanyaan tadi. Aku boleh nggak sih pura-pura bahagia di kehidupan media sosial kita? Nah, itu dia. Jadi aku rasa atau mungkin nggak ada korelasi, maksudnya kayak karena ini berbicara tentang kita berbahagia ketika kita merenungkan firman Tuhan. Dan ketika kita berbahagia ketika kita mencari Dia dengan segenap hati kita. So kalau ngomong tentang pura-pura bahagia di sosial media, kembali lagi aku rasa mau sampai kapan kita berusaha pakai topeng itu dan nggak tampil apa adanya, dan itu sangat melelahkan, sangat capek. Lebih baik kita tuh di luar sana di society kita jadi tampil apa adanya dengan keadaan kita yang sebenarnya, sehingga nanti aku percaya orang-orang yang datang ke kita adalah orang-orang yang bisa menerima kita apa adanya, orang-orang yang tahu tentang kondisi kita, apa yang kita butuhkan, yang bisa menerima kita lah, daripada kita pakai topeng pada akhirnya orang pas datang, loh kok ternyata dia begini ya, loh kok ternyata nggak seperti kenyataannya ya. Dan itu capek loh kalau kita pakai topeng terus loh. Iya, pura-pura bahagia di sosmed, asik. Misalnya healing, liburan kemana gitu ya, padahal tuh sebenarnya ngutang gitu kan. Biar terlihat bahagia, biar kelihatan oke gitu kan. Posting di mana. Kadang-kadang itu kita pengen mencapai sesuatu tapi sebenarnya bukan itu yang kita tuju gitu. Kadang-kadang kita pengen menutupi itu dengan biar baik-baik saja, tapi ternyata nggak baik-baik saja. Jadi kalau memang kita lagi tidak bahagia dan ada struggle, sebaiknya kita mencari orang yang tepat, mencari pertolongan yang tepat gitu, daripada fokus sama media sosial yang sebenarnya nggak terlalu esensi sih buat aku, betul. Gitu kan. Jadi memang yuk cari aja orang yang bisa dipercaya, komunitas yang bisa dipercaya, yang pasti Tuhan gitu kan, untuk kehidupan kita. Nah kadang tuh berarti kita bisa ngecek tuh, ternyata kita ngerasa berharga kalau ada penerimaan dari orang lain. Nah mungkin itu juga termasuk ada berhala juga di kita gitu. Kenapa kita harus cari penerimaan sama sosial media ya, yang belum tentu kenal sama kita. Yang belum tentu perhatian sama kita. Kenapa kita pengen dilihat orang baik ya? Berarti kan mungkin ada sesuatu dalam kehidupan kita yang lagi nggak beres gitu, yang harus kita bereskan. Mungkin di dalam keluarga kamu suka dibanding-bandingin. Coba lihat tuh anak tetangga tuh. Coba lihat abangmu tuh. Coba lihat adekmu tuh, nggak bisa kamu kayak gitu. Lihat dong dia usahanya sukses, kamu. Sehingga dia berusaha mencari penerimaan yang ada di luar sana. Teman-teman percaya bahwa kamu sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Penerimaan Tuhan tuh luar biasa dalam hidup kamu. So, salibnya membuktikan kebaikan kita semua. Nah, kebetulan yang menarik adalah aku punya tisu nih. Wah, pas banget ya. Aku punya tisu. Dan penerimaan itu tuh gini. Kadang tuh waktu kita tahu bahwa kita hancur, kita rusak, kita kacau gitu. Nggak ada orang yang mau. Ini aku kasih juga teman-teman pasti nggak mau. Apalagi kalau aku bejek-bejek ini tisunya, orang pasti nggak ada yang mau. Mau nggak gue kasih? Nggak mau. Apalagi kalau aku udah buat lap keringet deh. Aku kasih nggak mau. Karena ini udah nggak berharga lagi. Ini udah pantasnya dibuang, pantasnya ya dibakar mungkin ya. Karena ini sampah. Tapi yang menarik adalah Roma 5 bilang justru Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Waktu manusia berdosa, hidup kita tuh hancur kayak gini. Kita nggak berharga dan harusnya dibuang, harusnya binasa. Tapi Tuhan Yesus angkat kita, makanya ada Pastor Yeri Patinasarani bilang begini, siapa Tuhan buat lo? Tuhan buat gua adalah pemulung. Lo kenapa pemulung? Karena kalau dia bukan pemulung, gua nggak akan diangkat dari tempat sampah. Kita semua dengan dosa ini kita sampah, kita binasa, hancur harusnya. Tapi Tuhan angkat kita dan dia bayar lunas harganya, dan harganya itu dia kasih seluruhnya.
dari hidupnya, darahnya sendiri, dan itu sangat mahal. Sehingga dia mencintai yang tidak berharga menjadi berharga. So penerimaan itu yang harus kita lihat teman-teman. Justru penerimaan yang Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita yang kita harus sadari, sehingga kita tidak perlu mencari penerimaan dari luar. Karena dalam hati kita sudah diterima oleh Tuhan Yesus. Ya. Wih, begitu ya teman-teman, semoga menjawab pertanyaannya. Nah kalau ini pura-pura bahagia, kalau menurut kamu untuk dapetin followers gimana? Wih, soalnya pertanyaannya menarik. Hello Weot, aku punya teman yang aktif nih di sosial media. Demi mendapatkan followers, dia pansos dengan influencers dan followersnya banyak. Tapi di belakang dia suka ngejelekin, padahal kalau lagi bikin konten bareng kelihatannya bahagia banget. Aku bersikap gimana ya? Aku harus bersikap gimana ya dengan temanku? Ya, kalau dia teman, sebagai teman yang baik, aku rasa kamu bisa ngomong, sharing, dan tanya kenapa kamu perlu followers yang banyak. Why you need followers itu? Buat endorsan, Kak. Buat endorsan sama biar buat dibayar. Popularitas, ya? Kak. Buat popularitas. Wah, biasa kan gitu kan. Ya, fame. Fame ya. Nah, kalau kita melihat bahwa penerimaan kita hanya dalam followers itu enggak, sebetulnya bukan itu. Nah, memang dunia sedang merubah arti kata influencer itu gitu ya. Nah, kalau influencer kata dunia, kalau aku lihat di Google, nanti teman-teman search di Google, apa itu influencer? Influencer adalah orang yang punya nama, selebriti, artis, vlogger, dan punya followers banyak. Itu menurut mereka influencer. Makanya orang berusaha untuk punya banyak followers, subscriber, supaya mereka dibilang influencer. Padahal kalau mau jadi influencer, kalau Alkitab bilang justru kamu sudah jadi influencer. Dari mana? Nah, Alkitab bilang begini, kamu adalah garam, kamu adalah terang dunia. Garam itu untuk memberikan rasa. Garam sedikit aja udah cukup. Dan terang juga, kalau ini kita ada lampu nih, makanya kita bisa kelihatan. Terang banget. Kalau ada terang, gelap pasti akan sirna. Nah, di situ dibilang kamu adalah, bukan harus. Ya. Biasanya kan kita taunya, oh lo harus jadi garam lo harus jadi terang. Padahal Alkitab nggak bilang begitu. Ya. Alkitab bilang kamu adalah. Itu adalah identitas buat kita. So, aku rasa kamu bisa jadi influencer di tempat yang terkecil sekalipun, keluarga misalnya, lingkungan pertemanan, dan nggak butuh followers banyak. Dan kalau ngomong tentang followers, Tuhan Yesus juga awalnya kan 12 murid kan. Dari 12 murid itu dia kasih influence ke dia sampai akhirnya ke kita. Tapi Kak, kalau followersnya banyak itu di-endorse Kak. Wah, dibayar. Aduh, sudahlah. Kamu tuh dibayar udah mahal. Pakai darah anak domba dibayarnya. Coba. Pakai darah Yesus sendiri. Sehingga itu lebih mahal dari apapun juga. Terus produknya adalah produk kasih. Jadi kamu sebetulnya influencer sebetulnya. Iya, nah kamu bisa sampein itu tuh ke teman kamu tadi yang sepanjang lebar itu. Boleh tuh nasehatin ke teman-teman kamu. Kalau misalnya memang pekerjaannya dia pengen jadi influencer, ya mungkin secara teman baik ya nasehatin bahwa yuk jangan saling menjelekan di belakang karena itu nggak baik loh. Yaitu kita bisa, kalau kita emang dekat sama dia, kita pasti juga bisa nasehatin dia dengan penuh kasih. Berkarya aja gitu ya. Iya. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi. Hello Pastor, hai, aku dan pacarku adalah couple goals di kampus. Sedap. Wih, sedap. Dan kami berdua memiliki followers yang banyak karena sering memamerkan kemesraan kami di media sosial. Akhir-akhir ini hubungan kami mulai renggang karena cewek aku diam-diam ketahuan punya sugar daddy. Aku dilema mau putusin dia karena takut kehilangan followersku dan malu dengan teman kampusku yang udah mengidolakan kami berdua. Aku minta saran nih dari Pastor gitu. Jadi aku suka ngeliat sih sosial media sekarang yang memang mereka tuh kayak couple gitu loh. Tapi mereka misalnya makan, mereka tuh direkam couple goals banget, unyu-unyu gitu kan, jalan-jalan kemana unyu-unyu gitulah, couple goals. Nah mungkin followersnya udah banyak, aduh renggang nih, dia melakukan kesalahan nih. Dan yang kesalahannya cukup fatal nih, aku harus gimana ya? Aku tapi takut kehilangan followers, kadang-kadang gitu. Aku rasa ya, kita jangan memberhalakan followers sih sebetulnya. Ya, setuju. Jadi menurut kita followers segalanya, enggak. Aku rasa sampai kapanpun ya, selamanya mereka nggak akan follow kamu. Ya. Dan kalau di sosial media kan juga pasti ada yang unfollow, ada yang follow, mungkin ada yang tiba-tiba udah males nggak buka Instagramnya lagi, nggak buka sosial medianya lagi.
Jadi jangan jadikan berhala itu, followers itu jadi berhala. Tapi kamu harus perhatikan hidupmu yang sebetulnya, yang harus kita perhatikan ya. Apalagi kalau udah tahu bahwa, kamu udah tahu bahwa pasanganmu ini udah selingkuh lah ibaratnya gitu ya, selingkuh ya, udah selingkuh. Nah, aku rasa untuk ke jenjang yang berikutnya karena kamu nggak mau followers kamu berkurang tapi hidup kamu nggak enak, sengsara, aku rasa itu nggak wise ya. Aku rasa itu nggak wise. Lebih baik ya kamu atur hidup kamu sendiri dulu sebelum kita ngelihat orang lain, ngelihat followers itu. Jadi kalau misalnya kamu udah nggak damai sejahtera, mendingan jangan, nggak usah, nggak apa-apa followers. Aku percaya followersnya hilang tapi Tuhan Yesus terus follow kamu kok. Nggak kemana-mana dia. Masalahnya kamu fallback atau enggak, cuman itu doang. Kalau followers mah dia setia banget sama kamu, bener deh. Udah berapa kali kita jatuh bangun, tangannya selalu terbuka untuk mengampuni kita dengan kasihnya. Cuman kitanya aja yang absurd. Ya followers sejati memang cuman ya kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Iya, jadi kita followersnya Tuhan aja ya. Oke. Nah, ini ada juga nih, kalau kadang-kadang kita harus pura-pura bahagia buat dapet circle tertentu gitu, untuk fit in sama circle tertentu, komunitas tertentu, dapetin teman-teman tertentu. Itu nyata juga sih di dunia yang sekarang-sekarang ini gitu. Nah, ini aku juga ada pertanyaan nih. Shalom Kak, aku punya teman magang yang so asik banget kalau lagi ngumpul sama kita, asik. Dan di media sosialnya dia sering banget pamer kegiatannya bersama teman-temannya. Dia juga pernah ngomong kalau misalnya mau ngejilat atasan dan teman magangnya untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Dengan pura-pura bahagia di depan mereka, padahal sebenarnya dia sering ngeluh ke aku tentang pekerjaannya. Nah, menurut kakak agar dia sadar aku harus seperti apa ya? Kembali lagi ya, sebenarnya harus komunikasi, bilang kenapa kamu kayak gitu, apa yang membuat kamu kayaknya perlu banget itu, perlu banget jabatan, perlu banget ngejilat, perlu banget untuk ya backingan dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kompetensi mengalahkan segalanya sih menurutku. Kalau misalnya memang kita punya kompetensi yang cukup dan persisten yang cukup, terus juga kemampuan yang cukup, buat aku nggak usah pakai jilat-jilat, itu akan terpancar sendiri. Karena kan tadi yang seperti firman Tuhan bilang, kita adalah garam, kita adalah terang. Kalau misalnya kita ditempatkan dimanapun ya kita terang gitu. Harusnya nggak usah pakai menjilat sana, menjilat sini, fit in banget ke sana, terus ngomongin jelek di belakang dan segala macam. Itu malah bikin kita jadi terkontaminasi sama yang namanya toksik loh di lingkungan kerja. Bahkan toksiknya tuh sebenarnya dari diri kita sendiri mungkin, karena kita terlalu sibuk untuk mendapatkan apa yang sebenarnya harusnya kita bisa dapatkan dengan cara yang sehat gitu. Iya, ya sebagai teman ngobrol aja, doain dia, kuatin dia dengan mengembangkan apa yang dia punya sekarang. Apa yang dia mampu, ya kembangkan itu aja dulu. Aku percaya kalau kita setia dalam perkara kecil, maka kita juga bakal setia dalam perkara yang besar. Di Lukas kan bilang begitu. Barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia setia juga dalam perkara yang besar. Barang siapa tidak setia dengan harta orang lain, siapa yang akan memberikannya dia hartanya sendiri. Nah, itu ngomongnya adalah barang siapa, bukan buat kamu pengikut Kristus atau buat kamu orang Kristen, buat kamu yang hamba Tuhan. Tapi dia ngomongnya barang siapa setia. Artinya semua yang setia dalam perkara kecil, maka dia juga setia dalam perkara besar. Ini ngomong tentang apa sih? Ini ngomong tentang tanggung jawab. Kalau lo udah bisa tanggung jawab dengan hal-hal yang kecil yang lo punya, bukan yang lo nggak punya ya, maka lo pasti akan dipercayakan dengan hal-hal yang lebih besar lagi. Karena dalam perkara kecil aja lo setia, dalam hal perkara kecil aja lo tanggung jawab. Nah, gimana nanti kalau ketika dikasih hal yang besar? Dan aku rasa itu sebuah pertanggungjawaban. Jadi kalau sekarang lagi dipercaya di kantor orang, ya udah setia aja, lakukan dengan baik. Nanti pasti dikasih bisnis sendiri dan lain sebagainya. Dipercayakan lebih lagi. Semangat ya. Oke, nah itu ya. Jadi teman-teman semua kalau misal memang ada di lingkungan pertemanan yang pengen banget fit in ke mereka, ya fit in lah dengan cara yang sehat, cara yang tulus gitu ya. Bukan karena ada embel-embel kepengen deket sama bosnya, kepengen ngejilat si ini, kepengen ngejilat itu. Tapi kita tuh percaya bahwa kita enough di mata Tuhan gitu. Dan kita punya sesuatu yang bisa kita tahu bahwa Tuhan kita tuh besar gitu kan. Jadi ya yuk
jangan sampai kita dikotori sama hal-hal yang nggak bagus itu sendiri gitu kan. Oke, ini aku ada pertanyaan bagus nih. Hai Kak Sinta, Kak Marsha, sejujurnya aku berasal dari keluarga cemara. Oh, wow. Keluarga cemara tuh maksudnya keluarga yang harmonis ya. Oh, oke. Iya, Harmonis iya. yang kayaknya bahagia gitu kan. Tapi banyak luka. Tapi aku nggak mau ngebagiin kesedihan aku di sosial media aku. Makanya aku selalu fake di kehidupan nyata dan kehidupan sosialku. Aku memutuskan untuk seperti ini karena aku takut menjadi bahan omongan orang lain dan dijauhi sama teman-teman sekitar. Apakah aku bisa keep rahasiaku dengan pura-pura bahagia atau lebih baik aku mencoba terbuka dengan orang lain? Aku rasa manusia nggak akan pernah bisa sendirian. Kamu perlu orang lain untuk kamu sharing, untuk kamu berbagi, untuk kamu mencurahkan isi hati dan encouragement. Gak perlu di sosial media karena kamu juga harus menjaga keluarga kamu. Kamu gak perlu mempermalukan keluarga kamu. Tapi untuk hidupmu, untuk dirimu sendiri, kamu perlu orang lain. Nah, perhatikan ketika di kejadian penciptaan, kejadian pasal 1 tuh Tuhan menciptakan siang, malam dan semuanya itu baik. Tuhan menciptakan daratan, lautan, semua itu baik. Sampai kejadian 1 tuh penciptaan, ayat terakhirnya bilang, dan Allah melihat semua sungguh amat baik. Nah, kejadian 2 ayat 18, di situ pertama kali dibilang tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Nah, begitu kita tahu bahwa ini yang ngomong Tuhan loh, ini yang ngomong firman Tuhan, sehingga Tuhan menyadari bahwa kita nggak bisa sendiri, kamu nggak boleh sendiri, kamu perlu orang lain untuk kamu share. Di pengkhotbah juga bilang lebih baik 2 orang, karena kalau satu jatuh yang lain bisa menolongnya. Nah, jadi kita perlu orang lain, se-introvert kamu perlu orang lain untuk bercerita, untuk berbagi, supaya kita bisa dikuatkan, kita bisa di-mentoring, kita bisa dikasih advice dan lain sebagainya. Sekali lagi, buka hatimu, jangan lawan ini sendiri, buka hatimu, cari orang yang kamu bisa percaya, kakak rohanimu kah, gembalamu kah, untuk kamu bisa share dengan mereka. Sehingga ketika kamu share, kalian bisa doa bersama, kalian bisa doa bareng, bisa saling menguatkan, berdoa untuk keluargamu, sehingga keluarga cemara itu benar-benar terjadi di dalam kehidupanmu. Siapa tahu mungkin dari kehidupanmu, keluargamu dipulihkan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Iya, setuju banget. Jadi semangat ya buat kamu, meskipun sekarang mungkin ngerasa sendiri, makanya kalau aku encourage ya bener cari lingkungan sih. Mungkin nggak tahu ya kemana, tapi aku percaya kamu doain aja siapa dan mulai masuk ke gereja, komunitas baru, cari mentor, itu nggak apa-apa kok gitu kan. Kadang-kadang mungkin kita takut memulai, tapi nggak akan, segala sesuatu akan ada yang pertama kali kok. Gitu, jadi pasti komunitas yang sehat dan gereja yang sehat bisa bantu support kamu untuk lift up your heart juga. Oke? Alright. Wih, seru banget nih, tapi aku mau minum dulu sih sebentar ya. Karena ini aku agak aus ya, jadi kita akan bahas setelah ini, kita minum dulu, oke? Ya, boleh. Nah, makanya kita melihat bahwa kebahagiaan itu bukan dari apa yang ada di luar, tapi kebahagiaan itu apa yang ada di dalam kita sebetulnya. Mengetahui dan menyadari bahwa kita dikasihi. Ya, betul sekali. Sama lain untuk kita saling menguatkan. Iya, dan yang penting adalah kamunya sendiri mau bertobat, kamunya sendiri mau berubah, karena percuma kalau kamu punya second account, emang kamu kepengen aneh-aneh gitu yang tadi kamu bilang ini gitu kan. Jangan sampai kamu sebenarnya kepengennya ke sana, tapi sadari dulu bahwa itu salah dan kamu pengen sebenarnya yang nggak fake. Nggak fake tuh apa sebenarnya? Justru yang nggak fake adalah menerima firman Tuhan. Ada spiritual life, ada family life, ada social life, ada private life, dan ada professional life. Oke, masih dalam tema pura-pura bahagia di sosial media. Tapi jujur, ini aku mau jujur sama semua teman-teman juga ya. Aku juga pernah loh di fase itu gitu, kayak pas menikah sama aku udah? Oh, enggak dong, enggak lah. Jadi kayak dulu tuh pengennya tuh menunjukkan bahwa I'm fine gitu, kayak apa yang aku posting tuh mereka harus lihat. Tapi sebenarnya di belakangnya aku nggak enjoy juga dengan itu gitu. Sebenarnya aku emang menikmati sekali ya, enggak sih sebenarnya. Tapi aku pengen semua feeds Instagram aku tuh kesannya semua yang dinikmati banyak orang tuh aku nikmati gitu. Kayak yang impian banyak orang aku nikmati. Nah, itu tuh sebenarnya aku juga bertobat juga karena
aku harusnya menilai kehidupan nyataku tuh lebih penting dari kehidupan sosial media aku. Dari situ aku bertobat gitu. Tapi kenapa pada akhirnya kamu pengen seperti itu gitu? Ya biar Di media dapat sosial. penerimaan. Oh itu, Gitu jadi kan. ujungnya dapat penerimaan ya? Iya, Ya, penerimaan dari kebanyakan orang gitu. banyak, bisa dilihat orang banyak. Oh kayak gini ya, Sinta sekarang gini. Nah itu tuh sebenarnya Ya. mungkin kita ada fase kehidupan seperti itu. Ya. Tapi ya ujung-ujungnya kita harus tahu tuh itu apa ya, tidak bagus ya untuk kesehatan mental kita juga sebenarnya. Iya. Dan yang pasti itu mendahului dan apa kesannya aku mengataskan itu semua daripada Tuhanku sendiri gitu kan. Nah, Good. nah ini nih pura-pura bahagia tadi kan di lingkungan banyak orang ya mendapatkan teman dan sebagainya gitu. Nah, kalau ini nih pura-pura bahagia agar bisa menjadi bagian dari geng kampus. Wow. Sebenarnya bagian biar bisa fit in kali ya. Iya. Biar kadang-kadang diterima di komunitas kampus dan sebagainya. Nah, ini dia pertanyaannya. Halo way out, hai Kak, teman aku berada di 2 ekskul yang berbeda. Di media sosial dia menunjukkan kebahagiaannya saat bersama teman-teman di ekskul tersebut. Namun dia sering curhat sama aku kalau sebenarnya dia pura-pura bahagia berada di 2 ekskul itu. Karena sebenarnya dia nggak tertarik masuk ekskul itu dan dipaksa oleh orang tuanya sebenarnya. Menurut Pastor, gimana cara aku menasehatinya ya? Aku rasa jadi teman yang baik buat dia ya. Teman yang baik dengan bilang bahwa mungkin yang satunya itu orang tua yang meminta gitu ya. Ya mungkin kita juga nggak tahu kalau kita nggak ada di sepatu keluarganya, papa mamanya seperti apa. Yang pasti orang tua pasti pengen yang terbaik. Ya. Cuman ya kita bisa jadi teman yang baik untuk dengar ceritanya, untuk terus kasih tahu dia bahwa kamu harus bisa ngomong, mungkin ngobrol, komunikasi sama orang tua, kenapa kamu nggak suka yang ini, kenapa aku kok harus dipaksa, dan lain sebagainya. Jadi teman dan pendengar yang baik aja menurut aku sambil memberikan advice yang mungkin dia bisa terima. Soalnya kalau enggak ya kita kan nggak akan tahu, kita nggak ada di keluarga itu soalnya, kenapa keluarganya meminta dia untuk ada di dalam ekskul itu. Iya benar-benar. Gitu. Tapi ya soal pura-pura bahagia di sosial medianya juga sih mungkin di encourage bahwa ya nggak harus menunjukkan kebahagiaan di sosial media juga nggak apa-apa loh gitu. Jangan memaksakan diri untuk terlihat bahagia di sosial media. Yang penting hubungannya sama keluarganya itu yang paling penting tuh gitu. Kalau sosial media nomor sekian. Yang penting adalah hubungannya sama keluarganya, sama mama papanya mungkin yang maksa ekskulnya itu tersebut. Mungkin kamu nasehatin, mungkin kamu dari keluarga yang harmonis dan bisa berkomunikasi dengan keluarga, kamu bisa nasehatin dengan pengalaman kamu mungkin ya. Jadi kadang-kadang mungkin dari sisi orang tua juga apa ya, supaya juga mengerti keadaan anaknya kali ya. Jangan memaksakan apa yang sebenarnya bukan kehendak anaknya gitu. Kadang-kadang jurusan juga dipaksa sama orang tua gitu kan. Aku rasa komunikasi ya. Komunikasi itu paling penting sih dalam keluarga ya. Karena kalau enggak jadinya tersesat sih. Kayak orang tua pikirnya yang terbaik yang ini, tapi anaknya pikirnya enggak yang terbaik. Harusnya mama papa ngerti, tapi nggak diomongin. Jadi mama papa nggak ngerti. Sebenarnya jadinya kayak benang kusut karena nggak ada komunikasi. Jadi memang yang paling penting di keluarga adalah komunikasi. Mungkin kalau dari aku dulu terlahir memang dari keluarga yang bukan juga punya komunikasi yang baik dalam keluarga, dan itu tuh jadi kayak benang kusut beneran. Nah, mulai dari mana? Mulai dari kita, dari kamu mungkin yang lagi nonton ini, yang mungkin punya hubungan sama keluarganya kurang baik gitu ya, komunikasinya kurang lancar. Nah, mungkin ubah cara pandangnya ya. Abis mama papa nggak ngajak ngomong aku, mama papa nggak iniin aku, kakak nggak iniin aku, dia mulailah dari kita yang mungkin denger ini hari ini gitu. Jadi yuk mulai komunikasi yang baik. Mah aku nggak suka nih di ekskul ini, aku pindah ke ekskul ini aja ya karena aku passion di situ, bla 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 gitu ya, dengan baik dan dengan hormat gitu. Iya. Oke, kamu kenapa ketawa ya? Seru ngeliat kamu. Iya, karena pengalaman ya, jadi kamu bisa cerita tentang apa yang kamu alamin. Betul. Dan ternyata nggak sendirian loh mereka ya, kita semua juga ngalamin mungkin hal-hal yang hampir sama dengan teman-teman way out gitu loh. Iya, Thank you ya udah berbagi cerita sama kita semua. Ya. Lanjut. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Halo kakak-kakak way out, aku ingin bertanya, aku tergabung dalam 2 geng yang berbeda.
Ya. Yang satu geng SMA dan yang satunya lagi geng kampus. Ya. Di social media aku terlihat bahagia di geng kampus karena untuk saat ini aku bisa dibilang lebih dekat dengan mereka dibanding geng SMA aku. Tapi di belakang mereka aku sering menjelekkan geng kampusku karena tidak nyaman dengan pergaulan mereka yang suka pamer harta. Menurut Pastor aku dosa gak sih bermuka dua kayak gitu? Nah, buat aku ya salahnya mungkin ngomongin di belakangnya itu ya, ngomongin gengnya. Yang satu ngomong A, baik-baikin, tapi ternyata di depan mereka kamu jelek-jelekin mereka. Nah itu yang salah sebetulnya buat aku. Akhirnya kita jatuh dalam dosa ngegosip. Memang yang namanya ngegosip tuh emang seru ya. Apalagi kalau kita ngomongin orang. Tapi kita bisa belajar untuk kita tahu kalau itu salah dan kita nggak ngulangin lagi tentang ngegosip itu. Nah aku rasa untuk kamu yang ada di dua geng ini, sadari bahwa kamu ada di geng itu bukan sekedar untuk diterima saja. Tapi aku rasa pasti ada misi dan ada tujuan kamu ada di geng itu. Kamu harus tahu bahwa mungkin lewat hidupmu kamu bisa bawa jawaban, bawa dampak untuk geng sekolah maupun untuk geng kampus. Karena aku percaya kita ditempatkan dimanapun, kita adalah garam dan kita adalah terang sekali lagi. Kita adalah influencer itu sendiri. Siapa tahu memang Tuhan kirim kamu ke geng SMA untuk kamu jadi berkat di sana. Kamu bisa dicurhatin terus sama teman-teman. Karena dekat kamu mereka damai. Dan kalau di geng kampus juga mungkin Tuhan sengaja kirim kamu ke sana supaya kamu juga bisa dengar cerita mereka. Jadi berkat buat mereka. So aku rasa pandangan kita, cara pandang kita harus berubah. Dimana kita di situ tuh bukan untuk terus diterima, tapi kita di situ mungkin untuk kembali menjadi berkat buat mereka. Ada misi khusus, ada tujuan khusus, di mana kamu ada di situ dan menjadi berkat buat mereka. Ya, alright, semangat ya semuanya. Tapi ini sebelum aku lanjut soal pura-pura bahagia ini ya, sebenarnya menurut kamu sendiri, kenapa sih orang harus pura-pura bahagia? Kenapa orang pura-pura bahagia? Karena ada satu kekosongan mungkin di dalam diri dia yang dia nggak bisa dapetin itu, sehingga mereka mencari di mana-mana supaya dapat penerimaan itu. Ya. Penerimaan itu sih yang sebetulnya itu besar banget. Diterima orang lain, supaya orang lain ngelihat, wah kerennya dia, orang lain ngelihat, oh iya nih seru nih temenan sama dia nih. Padahal dalamnya juga kosong. Jadi dia mungkin pura-pura bahagia di situ karena ada kekosongan sendiri di sini, nggak bahagia yang sebenarnya sebetulnya. Kan kebahagiaan itu harus dari respon kita sebetulnya. Kebahagiaan itu harus dari keputusan kita. Memang keadaannya, kenyataannya mungkin nggak seperti yang kita inginkan. Mungkin keluarga hancur, berantakan, mungkin juga kita banyak struggles, ada masalah. Tapi kebahagiaan itu adalah keputusan loh untuk kita terus bersyukur dan berbahagia. Kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan ada di situ. Kamu harus tahu bahwa Tuhan gak akan ninggalin kamu sendirian. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Allah kita setia, Dia tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi dari kekuatan kamu. Nah aku rasa di sini juga kita melihat bahwa kita tahu masalah boleh ada, tapi Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Kita dicukupkan sama kasih Tuhan itu sebetulnya. Benar, ngomong-ngomong tadi rasa cukup itu sebenarnya kita pura-pura bahagia karena kita tuh nggak ngerasa cukup atas apa yang kita dapat saat ini, kita alami saat ini, kita earn saat ini tuh kita nggak cukup. Jadi kita set kebahagiaan kita tuh di sini. Jadi makanya kita mempura-purakan yang di sini gitu. Karena kita nggak cukup, kita nggak merasa oh ya this is enough, Jesus is enough for me. Iya. Dan menarik banget ya kalau dunia dan firman Tuhan tuh sangat berbanding terbalik. Misalnya dunia punya standar-standar mereka tertentu. Yang kaya itu adalah yang bahagia. Belum tentu loh. Mungkin ada orang yang punya kasur puluhan juta tapi hidupnya stres. Kita nggak pernah tahu. Orang bilang pokoknya yang kaya itu yang bahagia. Pokoknya yang hidupnya nyaman, mewah dan segala macam. Nah menariknya adalah ketika kita baca semua tentang apa yang ada di Alkitab dan itu kayaknya terbalik. Misalnya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Tuhan pakai yang miskin, dunia pakai yang kaya. Dunia pakai yang sulung, Tuhan pakai yang bungsu, ya kan? Dunia pakai yang pintar, Tuhan pakai yang bodoh dan lain sebagainya. Bahkan Tuhan kita sendiri, Raja segala raja, Dia yang kaya
dia lahirnya juga menunjukkan bahwa dia lahirnya di kandang domba, sederhana sekali. Ya. Nah makanya kita melihat bahwa kebahagiaan itu bukan dari apa yang ada di luar, Ya. tapi kebahagiaan itu apa yang ada di dalam kita sebetulnya. Mengetahui dan menyadari bahwa kita dikasihi. Ya, betul sekali. Nah, ini kebahagiaan tadi kan cukup gitu ya, merasa cukup. Nah, memang kadang-kadang kita tuh nggak bisa pilih keluarga kita dilahirkan, benar gak? Ya. Setuju ya? Dan banyak keluarga yang tidak sempurna. Dan kita setiap di keluarga pasti punya struggles. Ya. Nah, kadang-kadang nih ada pertanyaan juga yang memang selalu akarnya tuh dari keluarga sih. Jadi memang di sini dimasukin pertanyaannya, halo Kak, aku mau tanya. Jadi jika aku bisa terbilang nggak deket sama keluargaku. Ya. Kemarin aku dibelikan baju yang sangat tidak sesuai dengan selera yang kusuka. Hal tersebut terjadi karena orang tuaku tidak pernah bertanya dan tahu apa yang kuinginkan. Namun aku pura-pura bahagia saat dikasih baju itu sebagai bentuk menghargai mamaku sendiri. Apakah tindakanku sudah benar dan atau belum ya Kak? Jadi ini tuh sesimpel dia nggak komunikasi karena bajunya dia nggak suka, tapi dia nggak komunikasi sesimpel itu gitu. Dan itu tuh terjadi loh, komunikasi yang sulit itu di dalam keluarga. Ya. So menurut aku kita bukan menghargai barangnya ya, tapi kan apa ya, ada rasa memberi dari orang tuanya. Dia masih care, maksudnya dia punya inisiatif, punya inisiatif, dia punya keinginan untuk memberi. Sebetulnya itu yang harus kita lihat sih sebetulnya. Maupun barangnya apa gitu ya, tapi ada rasa untuk memberinya, itu yang membuat kita, aduh, mereka perhatian loh. Mereka mikirin lo beliin apa, beliin barang buat aku, mungkin beliin ulang tahun dan ulang di segala tahun keterbatasannya di segala mereka, keterbatasannya mereka. Sebenarnya yang harus kita celebrate ya itunya, bukan barangnya, tapi care-nya dari orang lain. Nah sebenarnya tuh kita punya dua sisi untuk kita melihat suatu hal yang sebetulnya kayaknya bisa kita pilih antara gue gak suka barangnya, tapi ya ampun nyokap gue effort banget ya, bokap nyokap gue effort banget untuk kasih barang, ya gue gak suka sih, tapi ya kita bisa bersyukur sama effortnya. Itu aja sih sebetulnya. Iya, dan nextnya kamu mungkin bisa lebih berkomunikasi dari kamunya untuk menyampaikan apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan. Kadang-kadang kita maunya dingertiin terus, kita maunya tuh ditanya, kita tuh maunya dianggap, ya pokoknya segala sesuatu kita pengennya kita dilebihkan lah. Tapi kadang-kadang kita juga harus belajar untuk memberi lebih gitu, belajar untuk approach juga, belajar untuk jadi manusia yang saling membutuhkan, belajar untuk jadi manusia yang rendah hati, kayak aku suka ini deh gini. Jadi nggak terus kayak meminta orang tua ngerti aku, karena memang nggak semua orang tua bisa ngerti anaknya. Kalaupun kita punya anak nanti, belum tentu loh kita ngerti semua keinginan anaknya gitu kan. Jadi yuk kita sama-sama rendah hati. Kalau kita udah dipenuhi kasih Tuhan, buat aku hal-hal kayak gitu bisa dibicarakan dengan baik sih. Gitu. Oke, nah ini masih tentang keluarga. Hi way out, aku baru saja mendapatkan rapot yang bagus. Saking bahagianya mamaku posting hasil rapot di media sosialnya. Hebat tuh ya. Tapi sebenarnya aku sedih. Ya, soalnya nilai rapot aku bagus karena hasil nyontek dari temen. Menurut kakak aku harus jujur atau enggak? Aku berdosa nggak ya bohongin orang tuaku? Itu bohongin semua berarti ya. Tapi menarik kalau kamu udah menyadari kalau itu salah. Kamu nyontek hasil contekan, dan lihat deh apa yang kamu rasakan ketika kamu memang berhasil dapat nilai bagus dan nyokap bangga, nyokap senang, tapi ternyata itu hasil dari nyontek. Kosong juga kan? Iya. Ujungnya kamu nggak full, kamu ngerasa bukan ini. Kosong juga. Makanya kalau kita tahu tentang hal ini bahwa ini bukan ini yang gua cari, ini bukan kebahagiaan yang benar, ini kebahagiaan semu. Nah, kita mulai bisa memperbaiki kehidupan kita di nextnya. Nah, nextnya ayolah kamu belajar dengan giat, kamu sungguh-sungguh supaya kamu pun juga bangga dengan prestasi yang kamu sendiri alami, yang kamu sendiri hasilkan gitu. Dan kalau misalnya ketahuan kamu nyontek kan pada sedih juga, mama juga sedih, orang tua sedih, dan ternyata kebahagiaan itu cuman sebentar lah. Tapi harus jujur nggak? Menurutku harus jujur sih. Ya boleh, kalau mau jujur. Jujur karena tetap lie is a lie gitu. Bohong adalah bohong, bohong juga salah gitu. Dosa besar, dosa kecil tetap aja adalah dosa, dan berbohong itu juga termasuk dosa. Jadi
nggak apa-apa daripada kamu dipenuhi rasa bersalah sampai kamu gede nanti nggak ngomong gitu, mendingan akui aja kesalahan kamu di depan orang tua kamu, minta maaf, say sorry, nextnya mah Pak aku akan berusaha giat belajar untuk dapat nilai 100 tadi ya kan, yang dihasilkan dari keringat belajarku sendiri, bukan hasil nyontek gitu. Dan in the end kalau mereka ngerti, pastilah mereka ngerti kok gitu, pasti mereka bisa memahami, apalagi kalau anaknya jujur. Kadang-kadang kita tuh takut di awal doang, takut diintimidasi, nanti mamamu marah kalau kamu jujur, nanti kamu malah dipentung atau misalnya kamu malah nanti dihukum gak dapat jajan apa segala macam. Tapi sometimes kejujuran itu tuh justru malah membukakan apa ya, pertobatan baru gitu, membukakan kayak pemulihan baru, dan mama papamu mungkin lebih menghargai kejujuran kamu. Kita nggak akan pernah tahu juga, karena membuat aku kebenaran ya kebenaran gitu, kebenaran juga akan membukakan pemulihan-pemulihan yang lain gitu. Jangan dengerin kata si iblis kalau kamu jujur nanti gini gitu. Iya bener sih, pada pemulihan itu dan minta support dari orang tua, Ma bantuin aku mau belajar nih. Aku emang otaknya agak blank nih. Siapa tahu dibantu mama jadi belajarnya bisa lebih atau misalnya mau cariin aku les kan bisa juga gitu kan. Iya, tapi aku rasa aku juga dulu gitu loh, aku dulu nyontek, udah nyontek nggak ranking lagi. Gimana tuh ya? Iya, udah nyontek orang tua nggak bangga lagi, ya ampun. Tapi di situ aku ngelihat bahwa ini buat aku juga ya, kalau aku nyontek, aku ya kedepannya nggak dapat apa-apa juga, dan akhirnya juga aku sepertinya mencuri jawaban dan lain sebagainya, dan akhirnya aku belajar sungguh-sungguh pada saat itu. Dulu memang rankingnya di bawah rata-rata sih, 32 dari 36. Wow. Rankingnya paling belakang. Tapi waktu udah tahu kebenaran ya bahwa kita tuh sebetulnya dikasih kemampuan sama Tuhan untuk kita belajar dengan benar dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat aku kayak gue nggak boleh kayak gini lah. Nah itu sebetulnya sesuatu yang mungkin jadi batu loncatan buat kamu, jadi sebuah pertobatan bahwa nggak enak loh rasanya bohongin orang tua. Mungkin ini membuat kamu, aku harus belajar sungguh-sungguh supaya nilaiku benar sih. Gitu. Oke, semoga berhasil kejujurannya ya sama kedua orang tua kamu. Semangat. Jujur. Nah, ini pembahasan terakhir mungkin pembahasan pura-pura bahagia di lingkungan gereja. Ini aku sering banget juga nemuin, karena ada juga di lingkungan gereja kesannya dia bahagia, hidupnya benar gitu ya, nggak mau dicap jelek sama orang-orang gereja dan segala macam, tapi di luarnya sebenarnya dia tuh rapuh gitu. Sebenarnya di luar tuh juga dia banyak kerusakan yang dia juga belum benerin gitu sebenarnya. Jadi gereja itu sebagai tameng dia kayak oh ya gue fine gitu. Nah ini ada pertanyaan nih, hai Kak, aku mau sharing dong. Jadi kan aku follow ketua youth di gerejaku, tapi aku takut posting yang aneh-aneh karena takut ditegur oleh dia. Makanya aku sering memposting hal-hal rohani agar dinilai anak baik-baik. Padahal aku punya second account yang menunjukkan sifat asliku. Apakah bersikap fake di media sosial salah atau enggak ya Kak? Salah ya? Capek. Capek. Ya salah sih terserah ya, tapi aku rasa kalau fake itu capek banget. Hidup nggak apa adanya tuh capek banget, beneran deh. Mendingan kamu apa adanya dan kamu kalau kakak rohaninya dia juga bisa mendampingi, aku rasa terbuka depan dia, it's okay juga. Lebih relief ya? Lebih relief, dan mungkin kakak rohanimu bisa bantu kamu, apa yang kira-kira dia bisa bantu, dia bisa dampingin dan lain sebagainya. So, aku rasa justru ketika kamu punya hubungan yang terbuka sama kakak rohanimu, kamu bisa tampil apa adanya, dia di situ justru bisa membantu kamu untuk mengalahkan apa yang mungkin jadi keterikatan kamu sebetulnya, dan kamu nggak usah pakai fake account lagi. Karena memang kakak rohanimu tahu kalau kamu masih lemah dan lain sebagainya. So, ini yang buat aku penting waktu kita ada pemuritan atau pementoran satu sama lain, kita terbuka sama kehidupan kita. Nah, kita juga banyak anak-anak yang kita dampingin ya teman-teman ya. Mereka terbuka sama kita, seterbuka-terbukanya. Misalnya mereka jatuh, Kak, gua habis ngelakuin seks sama cewek gua, Kak, aduh gua minta maaf banget. Nah justru di situ kita ngelihat, wah apa yang bisa gue bantu ya, apa yang bisa gue doain ya bro. Kita bisa dampingin mereka dan lain sebagainya. Dan Kak gue masih terikat Kak sama drugs, Kak gue masih ini. Nah kita bisa bantu mereka, dampingin mereka, ingetin mereka. Sehingga hubungannya tuh baik-baik aja gitu. Dan aku rasa kamu perlu terbuka seterbuka-terbukanya. Dan sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Di gereja juga kita semua lagi berobat jalan. Termasuk kakak rohanimu juga pasti ada kesel-keselnya lah.
mau pendeta, mau hamba Tuhan, mau siapapun, kita ini manusia. Kita ini ya dosa lah ibaratnya ya. Kadang kambuh dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita perlu satu sama lain untuk kita saling menguatkan sebetulnya. Dan yang penting adalah kamunya sendiri mau bertobat, kamunya sendiri mau berubah. Karena percuma kalau kamu punya second account, emang kamu kepengen aneh-aneh gitu yang tadi kamu bilang ini gitu kan. Jangan sampai kamu sebenarnya kepengennya ke sana, tapi sadari dulu bahwa itu salah dan kamu pengen sebenarnya yang nggak fake. Nggak fake tuh apa sebenarnya? Justru yang nggak fake adalah menerima firman Tuhan. Kita manusia rohani gitu, bukan kita fake itu justru malah kita memposting hal-hal rohani itu kita sebut fake. Justru harusnya kita jadi manusia yang manusia rohani gitu. Justru yang di dunia lah yang ditinggalin, yang second account lah yang ditinggalin, asal kitanya mau bertobat dan diubahkan. Iya, aku setuju gitu. Kadang orang kita takut dibilang so rohani lo, bilang sama dia kebalik lo yang so duniawi. Karena kita memang diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Munafik lo, sorry, Anda yang munafik karena Anda tidak hidup sesuai dengan seharusnya, sesuai dengan firman Tuhan. So kalau orang lain bilang so rohani lo, ya kita bisa balas lah. Kalau gue rohani kenapa? Nggak apa-apa juga kan. Maksudnya itu yang membuat kita jadi mengerti tentang identitas kita gitu loh. Dan waktu kamu tahu identitas kamu, aku rasa kamu tahu mana yang harus ditinggalkan. Ya pasti fake account-nya dan kehidupan lama kita. Orang kadang suka kebalik, gue mau pelayanan dulu tapi hidup gue lah masih hancur kak. Kayaknya gue nggak mau pelayanan dulu. Kebalik. Pelayanannya yang diterusin, dosanya yang diberhentiin. Jangan pelayanannya berhenti, dosanya diterusin. Nah ini yang membuat kita kadang suka kebalik. Yuk teman-teman bisa yuk kita sama-sama melihat dan merenungkan kasih Tuhan. Bahwa dia sungguh baik dalam hidup kita. Sehingga kita bisa melayani dengan semua kelemahan kita. Tapi sembari kita dikuduskan, proses sama Tuhan. Ya biar kita terus memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Jadi nggak usah takut dibilang seorang rohani. Dan bertobat. Jadi firman Tuhan buat dilakukan ya, bukan hanya tergampar-gampar dan ditampar-tampar tapi nggak bertobat. Kalau lo mau cuma digampar ikut MMA aja sudah, nggak usah dengar firman Tuhan dan lain sebagainya. Kan firman Tuhan untuk didengar, kalau ketampar ya kita lakukan. Betul. Nah gitu ya, jadi teman-teman semangat. Nah ini adalah pertanyaan terakhir sih sebenarnya. Dear Way Out, hai, aku mau tanya. Jadi aku rutin pelayanan di gerejaku dan aku sering banget posting kebahagiaanku bersama dengan komunitas gerejaku. Namun di sisi lain aku ngerasa kalau pelayanan ini mengganggu pekerjaanku dan waktu dengan keluarga. Karena adik-adik rohaniku setiap hari curhat denganku sehingga waktuku habis untuk memberikan solusi atas permasalahan mereka. Sebenarnya aku pelayanan memang untuk Tuhan, tapi kalau mengganggu pekerjaanku apa yang harus kulakukan ya Kak? Kita punya kemampuan untuk memanage waktu kita sih. Kamu sadari bahwa kamu hidup di sini walaupun kita melayani Tuhan. Pelayanan itu kan nggak selalu melayani di gereja. Di rumah, di hal yang paling kecil, keluarga kita perlu dilayani loh. Perlu melayani juga ada di situ. Di lingkungan, di pekerjaan kita juga perlu melayani di situ. Jadi nggak hanya dalam satu kalangan tertentu, tapi pelayanan kita itu karena hidup kita punya Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan, dimanapun kita berada, itu jadi tempat pelayanan kita. Jangan sampai di gereja, kayaknya kita melayani Tuhan, tapi di keluarga enggak, di dalam pekerjaan enggak. Nah, yang menarik adalah, kita kan lagi, waktu kita datang sama Tuhan, kita mengenal Tuhan, menyembah Tuhan, sebenarnya ada satu karakter, ada satu sifat yang menarik sekali waktu kita mencari Tuhan, yaitu tentang integritas. Integrity itu menjadi satu kesatuan penuh tuh. Dalam aspek hidup kita tuh ada 5. Ada spiritual life, ada family life, ada social life, ada private life, dan ada professional life. Nah 5 ini harus terintegritas, harus jadi satu kesatuan, karena kamu orangnya satu. Jangan sampai di kerjaan beda sama di gereja. Kalau kamu persisten di kerjaan, kamu harus persisten juga di gereja. Kalau kamu mengasihi anak-anak pelayanan kamu juga harus kasihi semua yang ada di rumah. Ya kan? Nah, itu harus jadi satu. Makanya dasarnya dalam integritas itu harus Kristus di situ. Sehingga kamu nggak beda-bedain mana anak rohani, mana keluarga dan lain sebagainya. Semua orang kita bisa kasihi. Dan di situ kita menjadi satu kesatuan yang penuh sih.
Sehingga dimanapun kita melayani, ya kita jadi ya orangnya itu aja. Ya. Karena ada orang yang, aku juga bertobat sih. Aku ingat cerita kamu yang, Apa tuh? aku sama orang keluarga yang aku dampingin, anak-anak yang gue dampingin ya teman-teman. Oh iya. Gue kayaknya baik banget. Sama kalau dia datang ke rumah curhat, dikasih tahu ya soalnya konteksnya gini ya, firman Tuhan tuh begini. Nah lu tuh harus lihat, sabar banget. Tapi kalau Sinta yang nanya, gimana ya aku kalau kamu yang nanya? Gimana ya? Ya gitu deh. Kayak emosi gitu ya? Emosi ya. Langsung, kok kamu nanya sih? Harusnya kan kamu tahu, kan kamu juga udah ibu gembala dan lain sebagainya. Marah. Sampai akhirnya Sinta bilang, Yang, kok kamu beda sih kalau sama anak rohani, kok kamu kayaknya sabar banget. Tapi kalau sama aku, emosi banget. Nah di situ aku tidak berintegritas tuh. Ternyata di rumah sendiri dia tidak mengalami yang harusnya dia rasakan terlebih dahulu gitu ya. Nah itu membuat aku bertobat, toh juga aku juga harus bisa wise untuk menyisihkan waktuku melayani sebagai gembala di gereja dan juga sebagai suami di rumah dan sebagai anak dari keluarga besar. Dan sebenarnya ya tinggal di manage ya waktunya berapa persen di sini, berapa persen, jangan seluruhnya kita kasih ke satu tempat yang menghabiskan waktu kita. Semuanya tuh untuk Tuhan, gitu kan? Semuanya untuk Tuhan. Tapi kita juga harus membatasi setiap waktu kita cuma 7 kali 24 jam. Jadi pintar-pintarlah untuk memanage. Kadang-kadang kalau anak rohaninya 20, habis dah tuh waktunya. Ya kan? Iya benar juga. Jadi memang harus di-manage ke create leaders baru atau misalnya percayakan delegasi ke yang lain. Itu juga kita mesti manage dengan baik juga di gereja gitu kan. Iya. Jangan sampai keluarga kita sendiri tidak merasakan itu dari kita, dan jangan sampai pekerjaan kita terbengkalai gitu ya, bosnya marah, pekerjaan kita nggak excellent karena ada salah satu yang over care banget gitu, yang satunya yang lainnya nggak di care sama sekali. Jadi memang benar kita tuh harus punya manajemen waktu juga gitu. Nah 2 hal yang sebetulnya untuk kita bisa berintegritas, dua hal yang perlu kita terus pertanyakan. Yang pertama, untuk siapa kita lakuin itu? Yang pasti untuk Tuhan pertama. Rohani atau sekuler, semuanya kita lakukan untuk Tuhan. So, waktu itu kita pasti akan kasih yang terbaik, entah di pelayananmu, entah dalam pekerjaanmu, entah dalam keluargamu. Kamu lakukan semua itu untuk Tuhan. Jadi nggak ada rohani dan sekuler. Sekali lagi, semua yang kita lakukan jadi rohani pada ujungnya. Yang kedua, why we do it? Kenapa kita lakuin itu? Ya sekali lagi kalau dalam pekerjaan ya kita bersyukur Tuhan udah kasih kita pekerjaan ini. Tuhan sudah libatkan aku dalam pekerjaan ini. Di dalam gereja pun pelayanan juga gitu. Terima kasih sudah libatkan aku di gereja ini, bahkan di keluarga. Tadi kamu bilang kita nggak bisa pilih keluarga kan? Pasti ada tujuan tertentu, tujuan khusus yang Tuhan tetapkan. Nah untuk siapa kita lakuin itu dan why we do it, itu udah harus kita put in our hearts. Sehingga kita lakuinnya itu secara maksimal dan bisa integritas di dalam pelayanan kita sebetulnya. Oke, yeay, semoga terjawab semua teman-teman yang bertanya hari ini. Dan yuk jangan pura-pura bahagia lagi, karena dari dalam kita harus juga udah bahagia karena Tuhan kita sudah menebus kayu salib. Kita bahagia karena hal itu. Jadi jangan pura-pura lagi, oke? Di sosial mediamu apa adanya aja. Alright? Kalau gitu Sinta Rosari pamit. Dan juga Marsha Manopo pamit juga. Terima kasih hari ini sudah menonton Way Out dan menyaksikan kami dan diskusi bareng kami juga. Saya Sinta Rosari. Dan saya Marsha Manopo. Lagi pamit ya. Sampai ketemu lagi ya guys. Dadah. Bye-bye.